Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Salam otomotif. Hari ini kita kedatangan Toyota Yaris, di mana untuk keluhan konsumen hari ini adalah suara kodok pada bagian engine saat engine itu dinyalakan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar bisa membuat video-video lebih berguna buat kita semua. Langsung aja kita dengarkan. Nah, suaranya begitu kasar, sahabat otomotif, terdengar suara ngotok ataupun seperti kodok. Nah, disitu kemungkinan terbesarnya kalau suaranya seperti itu adalah water pumpnya yang rusak ya. Nggak mungkin, kemungkinan juga di situ banyak sekali kayak alternator ataupun AC. Tapi kalau suara-suara seperti ini biasanya adalah water pump yang kita alami ya. Nanti kita langsung akan melepaskannya, sahabat otomotif. Sengaja di sini mesin masih hidup ya, langsung kita matikan. Nah, setelah mesin dimatikan, langsung langkah awal yaitu adalah pelepasan daripada baut untuk pengikat negatif baterai ya. Nih, negatifnya kita lepaskan karena kita akan melepaskan alternator yang berhubungan dengan kabel positif yang ke aki, sahabat otomotif, ataupun ke baterai ya. Makanya untuk antisipasi pencegah terjadinya konslet, nanti saat pelepasan kita lepaskan untuk baut minus ataupun aki minusnya. Langsung aja nih, sobat otomotif, kita langsung ke bagian kanan, yaitu bagian daripada fan belt dan lain sebagainya yang akan kita lepas. Nih, sobat otomotif bisa lihat di sini ada alternator yang ada baut 12 yang saya tunjuk itu, dan bracket juga menggunakan baut 12 di atas. Nah, di bawah ada baut juga 14. Tapi sebelum itu juga, sobat otomotif, jangan lupa ya, nanti kabel-kabel alternator juga dilepas ya menggunakan kunci 10, dan soket juga tinggal dicopot aja. Seperti itu tuh, menggunakan baut 10 dia berhubungan ke positif baterai ya. Tapi untuk langkah awal sebelum melepaskan fan belt ataupun dinamo alternator, alangkah baiknya sahabat otomotif itu, andaikan tangannya terjangkau, bisa mengendorkan baut 10 ya, dikendorkan aja dulu baut 10 itu, baut puli daripada water pump yang akan kita lepas nanti ya. Nih, menggunakan baut 10 ataupun kunci ring pas 10, sahabat otomotif renggangkan 3 baut pengikat puli daripada water pump. Nah, setelah semuanya terenggang ataupun kendor ya, jangan dicopot dulu, yang penting udah kendor, itu sobat otomotif langsung lakukan eksekusi gaspol. Pertama adalah melepas baut daripada alternator, pengikat alternator ada 3 ya, 12 nya 2 buah di atas, yaitu untuk setelan fan belt yang nempel di alternator, ada juga bracket yang di atas untuk pengikat alternator. Di bawah juga baut 14 ada pengikat alternator. Tapi jangan lupa untuk baut 10 ini kabelnya kita lepaskan terlebih dahulu menggunakan kunci pas 10, ring pas 10, kita lepaskan baut pengikat kabel ya yang ada di alternator. Langsung aja kita lepaskan untuk soket juga. Nah, baiknya untuk mur kembali dipasang agar tidak hilang, sobat otomotif ya, mencegah agar tidak hilang, sekedar informasi aja. Nah, di sini kita pasang kembali ya supaya tidak hilang nantinya. Nah, ini untuk soketnya, jangan lupa kepala soketnya ditarik, jangan kabelnya, sobat otomotif ya, takutnya nantinya putus kalau kabelnya ditarik. Nah, setelah bebas seperti ini, tinggal kita eksekusi bagian baut pengikatnya alternator. Nah, baut 12 dia nantinya secara otomatis kalau ini dikendorkan, fan belt juga bisa dilepaskan, sobat otomotif ya. Nah, 2 baut 12 kita kendorkan ataupun kita lepaskan langsung. Untuk baut 12 nya 1 mur, 1 baut 12 di situ, sahabat otomotif. Langsung aja kita kendorkan, jangan kasih kendor, kita langsung kendorkan, sobat otomotif. Nah, di sini untuk baut pengikat alternator bracket sendiri kita terutama kita lepaskan ya, agar kita bisa mendapatkan ruang gerak tangan itu terjangkaunya lebih luas karena tidak terhalang sono sini ya, sobat otomotif. Nah, langsung aja kita singkirkan. Nah, kemudian di bawah ada baut 14 pengikat alternatornya, itu juga kita lepaskan. Nah, baut alternator yang di bawah itu biasanya lebih panjang, sahabat otomotif ya. Dia kalau ini sudah kita kendorkan, nantinya itu ada tegak lurus sama bracket selang AC ataupun pipa AC ya. Nah, nantinya juga untuk melepaskan baut yang di bawah ini, untuk pipa AC juga menggunakan baut 10 itu kita singkirkan agar bracket pipa AC tidak menahan baut alternator saat kita akan melepasnya ya. Nih, kita lepas, kita putar-putar yang di bawah baut 14 nya itu sangat panjang ya, lumayan panjang karena dia akan mentok sama bracket selang ataupun pipa AC, sahabat otomotif. Nah, di sini kita masih mengendorkan ya. Kita lihat ya di sini ya, apakah terjadinya mentok. Kalau mentok ya terpaksa, sobat otomotif, untuk bracket penahan pipa AC kita lepaskan ataupun kita singkirkan ya.
tapi bracketnya aja, jangan selang AC-nya sobat otomotif. Nah di sini langsung kita putar-putar seperti itu sampai benar-benar kendor. Nah ternyata memang mentok sama bracket pipa AC ya. Nah setelah mentok seperti ini sobat otomotif, bisa untuk pelepasan. Nah ini fan belt kita singkirkan terlebih dahulu ya, supaya tidak menghalangi jangkauan kita. Nah ini kan menggeser-geser seperti apa juga mentok sobat otomotif. Nah langsung langkah awal kita ambil langkah selanjutnya, yaitu melepaskan bracket pengikat selang AC ataupun pipa AC sobat otomotif menggunakan kunci 10. Kita lepaskan ya, agar kita bisa melepaskan baut pengikat alternator, yaitu yang di bawah, karena memang dia tegak lurus ya sama bracket pipa AC ya. Makanya kita lepaskan aja biar nantinya baut pengikat daripada alternator itu sendiri bisa terlepas sobat otomotif. Nah setelah bautnya terlepas kayak gini, bracket pipa AC itu kita geser sedikit ya. Nah supaya baut ini nih yang saya maksud ini bisa terlepas seperti itu. Langsung aja setelah baut terlepas, alternator kita keluarkan dari sarangnya supaya kita bisa mendapatkan ruang gerak. Nah di sini kita juga cek ya untuk puli alternator, puli dari alternator, bearing dari alternator itu apakah bunyi atau enggak. Ternyata di sini tidak terjadinya bunyi, berarti masih dalam keadaan baik. Nah ini nih tadi yang udah kita kendorkan baut pengikat puli ataupun baut puli daripada water pump itu sendiri ya. Ini water pump mempunyai 3 baut puli yang ada di depan, baut 10 ya. Kita lepaskan sahabat otomotif, langsung aja cek gilot, kita lepaskan. Nah nantinya juga ini baut pengikatnya juga nanti akan kita lepaskan. Oke sahabat otomotif, karena memang ruang geraknya ya untuk mobil-mobil jenis yang penggerak depan ataupun di sini itu sangat sempit, makanya harus benar-benar ekstra kesabaran, sama tangan itu harus bisa menjangkau ya. Tapi lebih baik tunggu posisi itu mesin dinginnya sobat otomotif, agar ruang gerak kita tangan tidak menempel ke sono ke sini sobat otomotif. Langsung aja untuk baut 10 pengikatnya 3 buah baut ini kita lepaskan, karena memang udah tadi kita kendorkan ya. Tapi ada juga cara untuk mengendorkan sendiri, kita bisa menggunakan obeng min. Di situ puli itu terdiri banyak sekali lubang-lubang ya, bisa kita tahan menggunakan obeng min, satunya menempel ke chassis ataupun ke bodi, itu bisa kita lepaskan ataupun kendorkan juga menggunakan obeng dan kunci 10 ya. Tinggal sobat otomotif aja caranya yang enak seperti apa. Oke sobat otomotif ya, nanti untuk pemasangannya saya kasih tahu ya caranya untuk menggunakan obeng agar bisa melepas baut pulinya. Ini nanti gampang seperti itu, karena memang puli sendiri itu banyak lubangnya yang bisa kita sangkutkan obeng. Nah di sini nih bisa sobat otomotif lihat, nah itu obeng bisa masuk aja, bisa menahan daripada untuk kita melepas baut pulinya ya. Nah itu water pump udah kelihatan, ini pulinya banyak lubang di situ ya. Nah water pump itu sudah kelihatan, baut pengikatnya ada 5 buah baut, 3 menggunakan baut dan 2 menggunakan mur, karena 2 sendiri itu adalah baut tanam ya yang berada di mesin ini. Untuk baut sendiri kita lepaskan serta murnya kita lepaskan semua, ada 5, yang 3 menggunakan baut, yang 2 menggunakan mur sebagai bracket ataupun baut sudah ditanam seperti itu ya. Nah ini langsung aja kita kendorkan semua, kita lepaskan sobat otomotif menggunakan kunci 10. Oke ya, tapi benar-benar harus ekstra kesabaran karena memang ruang geraknya sempit. Nah di sini ternyata sobat otomotif setelah terlepas water pump memang mengalami kerusakan yang udah putarannya sudah berat dan adanya timbul bunyi di sini. Tapi apalagi kalau menggunakan putaran mesin itu pasti akan lebih terdengar ya. Oke. Nah di sini udah kita ganti ya, ini yang baru water pump. Di sini nih dia walaupun berat tapi tidak ada bunyinya sobat otomotif, karena memang dia masih baru juga, sangat enak ya didengar juga, nggak ada di tangan itu nggak ada kerasa hentakan kretek-kreteknya, itu tidak berasa sobat otomotif. Nah ini kita kasih lem tipis saja untuk mencegah daripada bocor ya, kita menggunakan lem tripon ya. Langsung aja kita pasang. Tapi sobat otomotif andai kata mengalami kesusahan itu tinggal mounting sobat otomotif, bisa dilihat ya, mounting itu dilepas dan engine itu didongkrak ya supaya dia naik ke atas. Untuk memasang water pump itu lebih mudah. Nah di sini setelah water pump itu terpasang sobat otomotif, langsung aja untuk puli kita kencangkan. Baut pengikat pulinya ada 3, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10 sobat otomotif ya. Nah di sini nih saya kasih 1 poin ya di sini ya, untuk mengencangkan baut sendiri sobat otomotif jangan 1 titik langsung dikasih kencangnya,
dilakukan berulang-ulang sampai tiga-tiganya itu kencangnya merata, karena kalau satu titik langsung dikasih kencang itu biasanya akan terjadinya kemiringan ya seperti itu. Nah itu yang kita maksudnya, kita menggunakan obeng ditahan ke chassis ya. Nah itu bisa untuk mengerem daripada puli water pump agar tidak berputar ya. Nah ini cara tekniknya sobat otomotif ya, ketika melakukan pengencangan suatu baut itu, yang baut itu berjumlah lebih dari 2 ataupun 3 dan lain sebagainya, itu sobat otomotif mengencangkan jangan langsung satu titik dikasih kencangnya sobat otomotif, berulang-ulang lah sampai benar-benar kekencangan itu merata, karena kalau satu kencang itu biasanya terjadinya kemiringan ataupun nantinya bisa selek juga seperti itu ya. Nah di sini kita menggunakan obeng untuk mengencanginya. Nah setelah itu konsumen juga minta untuk diganti fan belnya, karena fan bel yang lama juga udah terlalu lama katanya untuk konsumen sendiri ya, minta diganti fan bel. Langsung aja kita cekidot, kita langsung ganti fan bel. Untuk fan bel sendiri pemasangan juga sangat mudah ya sobat otomotif, dia hanya mengikat daripada puli keras, terus dia ke AC, ke water pump, langsung ke alternator gitu aja sobat otomotifnya. Nah setelah fan bel itu masuk ke jalurnya, kita langsung pasang untuk alternator ya. Nah di sini ada puli alternator yang nantinya juga dapat dapat fan bel ya, dapat jalur fan bel juga untuk mengencangkan ataupun menyetel kekencangan ataupun kekendoran fan bel itu ada di alternator ini ya, dinamo pengisian ataupun dinamo alternator itu pulinya. Nah nanti saat kita sangkutkan fan bel itu juga ke dinamo ataupun ke puli dinamo alternator sobat otomotif, langsung aja kita pasang ya. Di sini udah masuk ke dudukannya untuk dinamo pengisian ataupun dinamo ampere dan lain sebagainya, ada yang menyebutkan dinamo alternator. Langsung baut pengikat 14 nya yang di bawah itu kita masukkan dan kita kencangkan sahabat otomotif, tapi jangan terlalu kencang terlebih dahulu ya, karena kita masih akan menyeting daripada kekencangan fan bel. Tapi untuk setelah baut ini masuk, jangan lupa ya untuk bracket AC nanti kita pasang kembali, karena kalau tidak langsung kita pasang nanti bisa lupa. Nah ini setelah masuk seperti ini, nah ya, untuk baut bracket, nah bracket ini kita kembalikan seperti semula ya sobat otomotif ya, tinggal pasang bautnya nanti. Nah langsung aja kita kencangkan untuk alternator, tapi untuk bracket yang di atas juga untuk bracket tahanan alternator ataupun setelan nanti juga kita pasang ya sobat otomotif. Nah ini kita pasang ya, langsung aja kita pasang karena dia akan pengikat daripada alternator bagian atas ya. Untuk murnya kita pasang juga, untuk baut pengencangnya juga nanti kita pasang sobat otomotif ya. Langsung aja kita putar-putar seperti ini sampai benar-benar bisa terpasang sempurna ya. Nah di situ alternator juga untuk fan bel juga udah dipasang, tinggal kita kencangkan sesuai dengan ukuran ataupun ketahanan daripada fan bel itu sendiri, kekencangan fan bel itu sendiri. Sobat otomotif harus selalu ingat ya, untuk pemasangan fan bel jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, kasih yang sedang-sedang aja kayak kita setel rantai motor gitu sobat otomotif ya. Nah di sini udah ada ya, udah semua sudah terpasang, mesin udah kita hidupkan, suaranya sudah halus ya sobat otomotif, bisa didengar. Nah untuk water pump sendiri tadi udah dipasang, makanya untuk air jangan kita isi lagi ya, jangan sampai lupa untuk air. Nah di sini cek engine juga tidak ada trouble ya, mobil sudah dihidupkan, untuk cek engine tidak ada trouble, di ruang kemudi tidak ada cek engine nyala ataupun indikator-indikator yang menyala lain. Oke sobat otomotif, berarti udah beres ya untuk pengerjaan Yaris untuk ganti water pumpnya. Nah suara mesin juga udah halus, untuk radiator juga udah sirkulasi normal, berarti udah fix, udah selesai ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam otomotif.